Pernah nggak sih kamu merasa hidupmu seperti berputar di tempat? Setiap awal bulan semangat karena gajian, tapi belum sampai tanggal 20, dompet rasanya udah menipis. Tagihan datang, kebutuhan muncul, dan tiba-tiba uang habis lagi. Lalu kamu bilang ke diri sendiri, bulan depan harusnya bisa lebih hemat. Tapi entah kenapa, siklus itu terulang terus, seperti lingkaran yang gak pernah putus. Kalau kamu pernah atau sedang di fase ini, tenang. Kamu gak sendirian. Banyak banget orang yang merasa hidupnya pas-pasan. Bahkan ketika penghasilan mereka sebenarnya meningkat dibanding beberapa tahun lalu. Anehnya, tetap saja sulit untuk benar-benar menabung atau merencanakan masa depan keuangan dengan tenang. Kenapa ya? Sebagian orang mengira masalahnya ada pada gaji yang kurang besar. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, bahkan mereka yang penghasilannya naik pun sering merasa tetap kurang. Seolah ada sesuatu yang tak terlihat yang membuat kita selalu berlari mengejar rasa cukup, tapi nggak pernah sampai. Nah, disinilah menariknya, karena akar masalahnya seringkali bukan cuma di angka, tapi di cara kita memandang uang. Lebih tepatnya, di cara otak kita bereaksi terhadap rasa kekurangan dan ketidakpastian. Bayangkan otakmu seperti laptop dengan terlalu banyak tab terbuka. Ada tab tagihan, tab utang, tab biaya sekolah, tab liburan, dan entah berapa tab lain yang berjalan di belakang layar. Setiap tab itu menarik sedikit daya pikir, sedikit perhatian, sedikit energi. Sampai akhirnya, laptop itu melambat. Bukan karena prosesornya jelek, tapi karena terlalu banyak beban berjalan bersamaan. Dan ketika itu terjadi, fokus kita hanya tertuju pada satu hal, bertahan hari ini dulu. Itu yang disebut psikolog sebagai scarcity mindset, pola pikir kelangkaan. Ketika kita merasa sumber daya, uang, waktu, energi terbatas, otak otomatis mengerucutkan fokus hanya pada masalah jangka pendek. Kita jadi sulit memikirkan masa depan karena masa kini terasa seperti darurat yang tak berujung. Mirip kayak orang yang lagi kehausan di padang pasir, nggak akan sempat mikir strategi jangka panjang, karena yang penting sekarang dapat air dulu. Masalahnya, mode bertahan hidup ini, kalau terus terjadi, bisa jadi jebakan halus. Kita merasa sibuk, lelah, terus bergerak, tapi arah geraknya nggak jelas. Itu sebabnya banyak orang bilang, kerja keras terus, tapi kok nggak maju-maju. Fenomena ini disebut juga sebagai mentalitas nafas pendek. Kita bernafas untuk hari ini, bukan untuk maraton kehidupan jangka panjang. Dan tanpa sadar, kita melatih otak kita untuk berpikir dalam horizon yang sempit. Yang penting sekarang, nanti urusan nanti. Coba pikir deh, kapan terakhir kali kamu benar-benar merencanakan hal untuk masa depan, bukan cuma memikirkannya sekilas. Misalnya, menulis rencana keuangan 5 tahun ke depan, atau menghitung dana pensiun ideal. Seringkali niat itu muncul, tapi langsung terkubur oleh hal-hal kecil yang terasa lebih mendesak. Bayar tagihan, order makanan, beli barang diskon. Otak kita memilih yang cepat, karena cepat itu terasa aman. Padahal, aman jangka pendek seringkali berarti beresiko jangka panjang. Ini ada kaitannya dengan konsep gratifikasi instan. Otak manusia, dari sananya, memang lebih suka hadiah yang datang sekarang daripada nanti. Kita tahu menabung itu baik, tapi sensasi klik check out di marketplace jauh lebih nyata, lebih memuaskan. Otak bagian yang disebut nukleus accumbens langsung menyala, melepaskan dopamin, hormon yang bikin kita merasa bahagia sesaat. Dan karena sensasi itu menyenangkan, kita mengulanginya lagi dan lagi dan lagi. Hingga tanpa sadar, hidup kita jadi kumpulan keputusan jangka pendek yang mengorbankan stabilitas jangka panjang. Tapi tunggu dulu, ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri ya, karena sebenarnya sistem otak kita memang dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk investasi jangka panjang. Di masa lalu, manusia purba perlu fokus pada hari ini agar bisa makan dan selamat. Berpikir terlalu jauh ke depan justru buang energi. Masalahnya, sistem kuno itu masih aktif di zaman modern. Kita tetap merasa butuh aman sekarang, meski dunia kita udah jauh lebih kompleks. Dan yang menarik, pola pikir kelangkaan ini bisa muncul bukan cuma karena kita benar-benar kekurangan uang, tapi juga karena kita merasa kekurangan. Perasaan itu cukup kuat untuk membuat kita overthinking, takut ketinggalan, dan mudah tergoda dengan hal-hal yang memberi rasa cukup sesaat.
Scroll media sosial misalnya, memperlihatkan gaya hidup orang lain yang tampak lebih mapan, lebih bahagia. Otak langsung merasa tertinggal, dan muncul dorongan untuk menyeimbangkan perasaan itu, entah dengan belanja kecil, makan enak, atau sekedar self-reward. Padahal sebenarnya kita sedang berusaha menambal perasaan tidak aman dengan hal yang tidak menyelesaikan sumber masalahnya. Kalau kamu pernah mikir, kenapa ya aku susah banget nabung padahal tahu harusnya bisa? Jawabannya seringkali bukan di rumus keuangan, tapi di emosi di balik uang itu sendiri. Uang bukan cuma alat transaksi, tapi juga simbol kendali, rasa aman, bahkan harga diri. Ketika kita merasa kehilangan kendali atas hal lain, pekerjaan, relasi, waktu, kita sering mencoba mengembalikannya lewat keputusan finansial yang impulsif. Ironisnya, hal itu justru membuat kita makin kehilangan kendali. Otak kita juga gampang lelah karena yang disebut decision fatigue atau kelelahan membuat keputusan. Setiap hari kita memilih, dari hal kecil seperti mau makan apa, sampai hal besar seperti mau ambil cicilan rumah atau enggak. Dan makin sering kita dihadapkan pada pilihan sulit, makin besar peluang kita untuk memilih jalan paling mudah. Itulah kenapa orang lebih suka menunda menabung. Karena menabung artinya mengorbankan sesuatu hari ini, dan itu terasa berat setelah seharian penuh membuat keputusan. Lalu, gimana cara keluar dari siklus ini? Kuncinya bukan sekedar lebih disiplin atau lebih hemat. Kuncinya ada di menata ulang cara berpikir tentang uang. Pertama, sadari dulu bahwa setiap keputusan finansial kecil sebenarnya adalah latihan membangun mindset kelimpahan. Contohnya, saat kamu memilih menunda beli barang yang kamu inginkan hari ini demi tujuan yang lebih besar nanti, kamu sedang mengirim sinyal ke otak bahwa kamu punya kendali. Dan rasa kendali itu menumbuhkan kepercayaan diri finansial. Ini seperti melatih otot kecil yang lama-lama jadi kuat. Yang kedua, buat sistem, bukan sekedar niat. Kalau menabung masih terasa berat, ubah jadi otomatis. Begitu gajian, langsung sisihkan. Jangan tunggu nanti kalau ada sisa. Karena jujur aja, sisa itu hampir selalu nggak ada. Dengan sistem otomatis, kamu menghapus beban keputusan harian dan memberi otak ruang untuk fokus pada hal lain. Yang ketiga, perhatikan lingkunganmu. Psikologi perilaku menunjukkan bahwa konteks mempengaruhi perilaku lebih kuat daripada niat. Kalau kamu sering nongkrong bareng teman yang boros, kemungkinan besar kamu akan ikut boros. Sebaliknya, kalau kamu terpapar komunitas yang bicara tentang investasi, literasi keuangan, atau hidup minimalis, kamu pun pelan-pelan akan ikut mengadopsinya. Bukan karena paksaan, tapi karena otak kita meniru untuk menyesuaikan diri. Dan yang terakhir, ubah cara kamu mendefinisikan cukup. Seringkali kita merasa tidak cukup bukan karena benar-benar kurang, tapi karena standar cukup itu terus naik. Kalau dulu cukup artinya bisa makan 3 kali sehari, sekarang mungkin harus punya gadget baru atau liburan setiap tahun. Padahal kebahagiaan sejati justru muncul saat kita bisa merasa cukup dengan yang ada, sambil tetap bertumbuh ke arah yang kita pilih sendiri, bukan arah yang ditentukan perbandingan sosial. Mungkin hidup pas-pasan bukan hanya soal uang, tapi soal cara kita bernafas dalam kehidupan finansial ini. Apakah kita bernafas pendek, terburu-buru, selalu kehabisan oksigen, atau mulai belajar mengambil nafas panjang, perlahan, sadar, dan tenang? Karena di setiap keputusan kecil tentang uang, sebenarnya kita sedang melatih cara berpikir untuk masa depan. Jadi kalau hari ini kamu masih merasa belum bisa merencanakan keuangan jangka panjang, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Mulailah dengan satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan tanpa menunggu semua perfect. Mungkin dengan mencatat pengeluaran harian, mungkin dengan menolak satu godaan impulsif, atau sekedar berhenti sebentar dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku kejar dari uang ini? Karena pada akhirnya, uang hanyalah alat. Yang membuatnya berarti adalah tujuan dan kesadaran di balik penggunaannya. Dan begitu kita belajar melihat uang bukan sebagai sumber stres, tapi sebagai ruang untuk bertumbuh, disitulah kelegaan mulai muncul. Hidup pas-pasan bukanlah kegagalan. Ia hanya sinyal bahwa sudah waktunya kita belajar bernafas lebih panjang,
berpikir lebih dalam, dan bergerak lebih sadar. Karena perencanaan keuangan bukan tentang angka, tapi tentang mengenal diri sendiri, tentang bagaimana kita ingin hidup, dan apa yang benar-benar kita hargai. Jadi sebelum kamu menutup video ini, coba pikirkan satu hal kecil. Apa sih satu keputusan sederhana yang bisa kamu ubah hari ini agar hidupmu sedikit lebih tenang besok? Mungkin jawabannya nggak besar, tapi justru dari langkah-langkah kecil itulah perubahan besar dimulai. Dan siapa tahu suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum, menyadari bahwa perjalanan finansialmu dimulai dari satu kesadaran sederhana, bahwa hidup bukan sekedar bertahan, tapi tentang tumbuh dengan sadar. Selamat bernafas panjang dan selamat bertumbuh.